Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-31. Dan saya boleh mengingatkan kita sepanjang satu pekan terakhir yang menjadi pertanyaan bagi kita yang mengikuti Pranekaristi hari Minggu yang lalu adalah, apakah kita selama satu minggu ini punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Pertanyaan ini kiranya membimbing kita selama satu pekan yang sudah kita lewati ini. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan hal lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sosok pemimpin yang dipanggil dan ditentukan oleh Tuhan untuk bisa melayani dengan penuh kerendahan hati. Ketiga bacaan dari liturgi pada hari ini akan mengatakan satu hal yang sama. Sosok pemimpin yang rendah hati, yang siap untuk melayani. Dari Yesus kita belajar sosok pemimpin sejati yang luar biasa. Kita juga dalam Pranekaristi ini mengenang di samping saudari dan saudara yang tadi sudah dibacakan nama mereka, ada juga Yohanes Bambang Sugeng Teguh Wiharjo dan juga Francisca Mekar Wiryanti. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan tempat bahagia bagi mereka semua. Mari kita mengawali Pranekaristi ini dengan mohon pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami bahwa Bapa kami hanya satu, ialah Bapa di surga, yang Maha Kuasa dan Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau mengajar kami bahwa pemimpin kami hanya satu, ialah Dikau sendiri. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau mengajar kami bahwa tugas kami hanya satu, ialah mengabdi Allah dan melayani sesama dengan rendah hati. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar,
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu, umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku
seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tandang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Mesias. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah
saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Kristus, selamat berhari Minggu. Ya. Pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini, saya memulainya dengan mengatakan Tuhan menyapa kita untuk melihat sosok pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin dalam masyarakat kita, sebagai orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani. Pemimpin itu hebat karena dia hebat dalam melayani. Pada bulan April yang lalu, ada sebuah survei yang membuat kita tercengang. Survei untuk orang-orang di negeri plus 62 dalam rangka menyongsong tahun politik 2024. Survei dari Curious Kata Data Insight Center tentang kira-kira sosok pemimpin yang didambakan untuk negeri plus 62 di tahun 2024. Hasil survei menandakan begini. Yang didambakan adalah seorang leader atau pemimpin yang berwibawa dengan persentasi 52,8%. Pemimpin yang dambakan yang punya wibawa. Yang kedua, yang tegas 52,8%, sama. Kemudian yang ketiga, yang merakyat 50,8%. Berikut, yang punya pengalaman di bidang pemerintahan dan punya kinerja yang baik 47,6%. Lalu visioner 23,1%, profesional 13,6%, dan yang terakhir religius 12,6%. Data-data yang menjadi gambaran di negeri plus 62, bagaimana mendambakan pemimpin yang akan dipilih tahun depan. Saya coba untuk membawa kita masuk dalam bacaan-bacaan liturgi hari ini. Kira-kira sosok pemimpin yang digambarkan dalam bacaan-bacaan liturgi kita pada hari ini seperti apa? Dari ketiga bacaan, ternyata yang menonjol atau pemimpin yang diharapkan adalah yang punya kemampuan untuk bisa melayani, yang punya kemampuan untuk bisa mengayomi, yang punya kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik, yang punya sifat rela berkorban, yang punya ketahanan atau bisa tahan banting, bukan baperan, yang tidak mencari popularitas, dan juga yang tidak angku dan sombong, dan satu lagi adalah yang tidak tamak, dan lain sebagainya. Nah, mari kita ke bacaan yang pertama. Dalam bacaan pertama dari kitab Maleakhi, kita mendengar bagaimana Tuhan itu menghendaki supaya jemaatnya atau umatnya itu dipimpin oleh orang-orang pilihan, yaitu para imam. Para imam itu dipilih oleh Tuhan untuk bisa melayani umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kitab Maleakhi kita mendengar kritikan yang tajam kepada para imam. Bahwa para imam itu ketika melayani umat Tuhan, mereka ternyata lebih mengutamakan kemanusiaan. Popularitas itu yang diutamakan.
cari hormat itu yang ternyata lebih penting. Dan Tuhan menjadi nomor 2. Karena itu Tuhan melalui Maleakhi, dia menyatakan kekesalan kepada imam yang dipilih untuk melayani umat Tuhan itu. Tuhan mengatakan dia akan mengutuk dengan keras mereka. Bahkan berkat-berkat yang diberikan oleh seorang imam itu bisa menjadi kutukan tersendiri. Para imam itu dipilih oleh Tuhan untuk melayani umat Allah, ternyata mereka lebih membawa umat kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Tuhan. Maleakhi hebat. Membantu kita untuk melihat bahwa sosok seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu untuk membawa umat kepada Tuhan, bukan kepada dirinya atau kepada popularitasnya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian dalam bacaan yang kedua, tadi kita mendengar tulisan Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus itu menghadirkan sosok seorang pemimpin yang punya integritas, yang utuh, yang hebat. Apa kriteria atau hal-hal penting yang diungkapkan oleh Paulus dalam bacaan kedua? Sebagai seorang pewarta Injil, ternyata Paulus itu menunjukkan integritasnya dengan kemampuan dia tidak hanya sekedar mewartakan Injil sebagai kata-kata dia, tapi itu adalah sabda Tuhan. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk bisa mengasihi, bahkan memberi dirinya secara total. Dia mewartakan Injil dengan mulutnya, tapi juga hidupnya dia berikan. Yang ketiga, kemampuan Paulus untuk membuat jemaat di Tesalonika mengerti bahwa mereka itu tidak hanya menerima Injil, tapi benar-benar dikasihi oleh Paulus. Wah, itu luar biasa. Ternyata karakter seorang pemimpin itu adalah dia yang punya integritas, punya kemampuan untuk mengasihi. Sangat Kristiani. Lalu dalam bacaan Injil, tadi kita mendengar hal yang sama. Tuhan juga bicara tentang sifat seorang pemimpin. Tuhan sedang berbicara kepada orang banyak dan juga kepada para muridnya. Ini menarik perhatian kita. Dia tidak hanya omong pada orang-orang lain, tapi murid-muridnya yang sehari-hari bersama dia juga dia sampaikan. Yang pertama adalah bahwa para pemimpin pada saat itu mereka berbicara bagus, tapi tidak sinkron dengan apa yang mereka lakukan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalian ikuti apa yang mereka omong, tapi jangan ikut apa yang mereka lakukan. Karena enggak sinkron. Apa yang mereka omong tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, para pemimpin itu ternyata punya satu sifat gila, yaitu gila hormat. Tadi kita lihat cara mereka berpakaian, mereka suka cari hormat di pasar pun, ya, mereka perlu dihormati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, yang begitu jangan ikut ya, jangan ikut. Kemudian kepada mereka sendiri, ya, dia katakan kalian harus merasa senasib, sama rata. Kenapa? Kalian punya satu Bapa yang sama, satu Rabi yang sama, satu pemimpin yang sama. Karena itu kalian semua tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Punya satu Bapa, satu Rabai, satu pemimpin yang sama, yaitu Kristus. Wah, ini menarik. Ya. Kenapa? Tuhan Yesus itu sedang berbicara bukan hanya untuk orang banyak, tapi juga sebagai satu kritikan untuk para pengikutnya. Kenapa? Karena ternyata apa yang dikatakan baik dalam bacaan pertama, para pemimpin gereja juga punya satu kegilaan seperti itu. Gila hormatnya ada. Ya. Jadi itulah ya Tuhan mengatakan hal seperti itu. Nah,
Dari ketiga bacaan yang sangat luar biasa ini, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Ada dua hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Hal yang pertama itu tentang pelayanan. Saya coba untuk mengutip perkataan dari Paus Fransiskus yang saya kutip sangat bagus untuk meneguhkan kita semua. Dalam sebuah homilinya pada tahun 2016, ya sudah lama, tapi kata-kata Paus Fransiskus ini masih aktual untuk kita semua. Dia katakan begini, kita tidak dipanggil untuk melayani hanya untuk menerima upah, tetapi untuk meneladani Allah yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai hamba demi kasih kepada kita. Kita juga tidak dipanggil untuk melayani hanya sesekali saja, tetapi untuk hidup dalam melayani. Dengan demikian, pelayanan adalah sebuah cara hidup kita. Bahkan hal ini merangkum seluruh totalitas hidup Kristiani. Melayani Allah dalam penyembahan dan doa, bersikap terbuka dan siap sedia, mengasihi sesama kita dengan perbuatan-perbuatan nyata, dengan penuh semangat bekerja untuk kebaikan bersama. Mantap sekali perkataan dari Paus Fransiskus. Kita ini melayani bukan ujung-ujungnya duit. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang sahabat saya yang pernah mengatakan begini, Romo, kalau kalian Romo itu, please deh, jangan UUD lah, jangan pasang tarif lah dalam melayani. Telinga merah juga sih. Ya. Ini cocok dengan bacaan pertama. Kayaknya umat yang omong pada saya itu seperti dibisikin oleh Maleaki. Maleaki itu artinya utusan atau malaikat. Dia ngomong gitu. Saya tanya, kok bisa ya? Romo pasang tarif juga. Ya iyalah mesti ya dong. Wah, telinga jadi merah juga sih. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tapi ketika membaca pesan dari Paus ini, ternyata ketika kita melayani, bukan untuk menerima upah. Tapi kita melayani karena kita mengikuti satu Tuhan yang begitu hebat, yang melayani sampai tuntas, yaitu Kristus yang memberi dirinya secara total. Pemimpin kita yang punya integritas yang luar biasa, seperti yang diwartakan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Jadi, kadang-kadang ketika orang melayani, bukan hanya soal pasang tarif. Ketika orang melayani bukan hanya soal mengatakan wani piro bro, itu memang memalukan sih. Kalau kita melayani dengan wani piro, gagallah kita dalam pelayanan kita. Seorang sehebat apapun, ketika duit itu menjadi nomor satu, hancur. Paus Fransiskus suatu saat ketika dia kunjung ke Meksiko, dia bertemu dengan para biarawati, para imam, para uskup, dan dia mengatakan begini, kalau seandainya para ekonom di rumah, makanya bendahara di rumah-rumah religius ya, kalau para ekonom di rumah, pikirannya itu duit melulu, maka Tuhan akan kasih seorang ekonom baru, dia akan habiskan semua duit biara, kemudian you akan mulai dari nol. Saat itu kamu sadar bahwa duit itu bukan nomor satu. Tapi Anda harus melayani Tuhan. Keras juga sih Paus yang satu ini. Tapi itulah keadaan gereja kita. Maka kita melayani bukan karena duit, tapi kita melayani karena ikut Tuhan yang melayani sampai tuntas. Amin. Amin ya. Amin yang kuat dong. Amin. Yang kedua, poin yang terakhir adalah seorang pemimpin itu tidak hanya melayani, tapi dia melayani dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Saya teringat pada dua orang kudus yang hebat. Orang pertama adalah Santo Thomas Aquinas. Dia katakan begini,
kerendahan hati itu adalah ratu dari segala kebajikan. Induk atau ibu dari segala kebajikan. Wah, luar biasa. Dan yang kedua, Santo Agustinus punya perkataan yang luar biasa. Jika Anda bertanya kepada saya, apa hal yang penting dalam agama dan disiplin Yesus? Saya akan menjawab, kata Santo Agustinus, pertama, kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati. Dan ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi ibu dari segala kebajikan. Seorang ketika melayani, jangan hitung-hitungan dong. Jangan bilang, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Bahkan kepada Tuhan juga pakai hitungan. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Kok kenapa itu menimpa kepada saya? Itu namanya kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan enggak pernah hitung-hitungan sama kita loh. Tapi hari ini pikiran kita dibuka, kalau seorang pemimpin ternyata melayani dengan rendah hati. Akan menjadi hebat. Kenapa? Ketika melihat wajah orang-orang yang dilayani, kita melihat wajah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda, kita semua sungguh dikuatkan oleh sabdanya hari ini tentang pelayanan yang rendah hati. Mari kita lanjutkan ibadat kita ini. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari-saudara terkasih, Kristus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang Maha Tinggi, yang berkenan mengangkat dan menyayangi kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja, sehingga mereka dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan pendamaian bagi dunia zaman ini. Tuntunlah juga gerejamu, agar semakin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, pimpinlah mereka agar selalu mengutamakan keadilan, martabat manusia, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para wartawan surat kabar, televisi, dan radio. Ya Bapa, tuntunlah para wartawan agar lebih mengutamakan pewartaan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini. Ya Bapa, dampingilah kami untuk selalu jujur dan setia satu sama lain. Murnikanlah persatuan dan keakraban di antara kami, agar kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, namun saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa kami di dalam surga, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran, oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban ini menjadi persembahan suci bagimu dan melimpahi kami dengan belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dalam sukacita sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal, teristimewa yang kami doakan pada hari Minggu ini, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon komuni, Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, ada sukacita yang berlimpah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu dalam rupa sakramen cinta kasih ini. Berkatilah kami agar cinta kasih kami tidak hanya menjadi kata-kata hampa, tetapi sungguh nyata dalam tindakan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia, dan kelak Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.